Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai correlation analysis in Python di dalam modul Cisco. Dalam lab ini, kita akan mempelajari bagaimana menggunakan Python untuk menghitung korelasi. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita harus mengatur datasetnya terlebih dahulu. Dataset ini kita bisa download di internet dengan nama brainsize.txt. Jadi filenya dalam bentuk txt. Selanjutnya kita juga akan mempelajari cara mengidentifikasi apakah variabel dalam kumpulan data tersebut dapat dikorelasikan atau tidak. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan Python untuk menghitung korelasi antara dua set variabel tersebut. Ini adalah yang pertama, kita download dulu datasetnya dengan nama brainsize.txt. Dalam file txt ini, setiap bagian itu dipisahkan dengan tab. Nah, ketika kita akan membacanya dalam bentuk CSV, kita harus menghapus tanda tab tersebut dan diganti dengan menggunakan koma. Kita langsung saja menuju ke Jupyter Notebook-nya. Yang pertama, kita import terlebih dahulu Pandas. Dalam modul ini sudah disertakan coding-codingnya, kita hanya mempelajari bagaimana langkah-langkahnya. Ini adalah yang pertama, langkah pertama diimport Pandas dan kemudian didefinisikan nama filenya. Dan kita definisikan, kita langsung tampilkan. Ini merupakan data yang akan kita analisis. Dataset ini berisi sampel 40 mahasiswa psikologi di Southwestern. Data ini berisi gender, full scale IQ, verbal IQ, performance IQ, wage, height, dan MRI count. MRI count ini adalah ukuran fisik dari otak subjek yang diamati. Selanjutnya, setelah kita import, kita juga bisa menampilkan 5 data teratas dari tabel yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah 5 data teratas dari tabel yang isinya banyak banget ini. Kita tampilkan 5 teratasnya. Nah, kemudian di sini kita buat tampilkan kesimpulan dari data dengan brainframe.describe. Nah, dengan fungsi describe ini, kita bisa melakukan perhitungan secara umum. Di sini kita sudah bisa mendapatkan min-nya, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan pokoknya nilai-nilai secara umumnya. Selanjutnya, kita import NumPy dan Matplotlib. Kita import Matplotlib ini digunakan untuk melihat grafik scatter yang akan kita gunakan untuk melihat korelasi secara visual. Seperti pada modul di sini. Grafik scatter plot grafik dapat digunakan untuk melakukan verifikasi korelasi secara visual. Selanjutnya kita pisahkan, di sini kita pisahkan gendernya. Di sini kita akan menampilkan yang laki-lakinya terlebih dahulu dengan fungsi kita definisikan main df sama dengan brainframe kurung buka brainframe.gender sama dengan male. Jadi di sini kita hanya akan menampilkan male-nya saja. Nah, ini merupakan male-nya. Kemudian kita plot dengan scatter. Nah, di sini kita plotnya di grafik ini terdapat FSIQ, VIQ, PIQ yang merupakan
ketiganya ini merupakan kecerdasan. Nah, untuk membuat grafiknya, kita buat rata-rata dengan PIQ, FSIQ, VIQ, kita rata-rata, dan kemudian kita buat scatter dengan MRI count. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat secara visual mengenai korelasi antara IQ ini dengan ukuran otak. Tapi kita tidak bisa melihat secara kuantitatif karena kita belum memiliki nilainya secara pasti. Jadi kita hanya bisa melihat secara visual. Ini untuk laki-lakinya dan kita tampilkan untuk female. Nah, ini untuk female-nya. Kita tampilkan juga untuk scatternya. Nah, untuk melihat nilai korelasinya, kita harus memisahkan antara gender laki-laki dan perempuan, kemudian kita plotkan grafiknya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung korelasi terhadap brain frame. Di sini ada COR. COR ini merupakan metode dari Pandas yang digunakan untuk menghitung korelasi terhadap kerangkanya data. Jadi di sini PIQ, FIQ, VIQ di rata-rata, kemudian dibuat di rata-rata dan disimpan dalam Woman Mean Smart, kemudian dibuat scatter dengan MRI count. Nah, di sini kita akan menghitung korelasi secara kuantitatif. Kalau scatter ini digunakan untuk secara visual kita melihat korelasinya, dan dengan metode COR ini kita akan melihat secara kuantitatif. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya FSIQ dan FSIQ bernilai 1, yang menandakan bahwa karena ini sama, maka nilainya 1, yang menandakan bahwa keduanya itu saling berhubungan. Korelasi ini adalah hubungan statistik yang dapat menunjukkan apakah nilai-nilai ini, variabel-variabel ini memiliki hubungan atau tidak. Semakin besar nilainya, nilai korelasi itu di antara 0 hingga 1. Jika nilainya semakin mendekati 1, maka kedua variabel tersebut berarti memiliki hubungan. Tetapi jika mendekati 0, variabel tersebut hubungannya tidak memiliki hubungan atau hubungannya sangat kecil. Tadi di sini kita sudah melihat korelasi terhadap brain frame, kemudian kita lihat korelasi hanya pada perempuannya. Nilainya tidak berbeda jauh, dan rentangnya juga sama. Kemudian kita lihat untuk korelasi di laki-lakinya. Dari ketiga ini, nilainya memiliki tren yang sama. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengimport Seaborn. Seaborn ini adalah metode yang digunakan untuk mempermudah memvisualisasikan korelasi data dengan peta grafik warna. Kita import terlebih dahulu. Nah, dari hasil korelasi yang dicari menggunakan COR, kita dapat membuat matriks plot untuk melihat datanya lebih dalam dari visualisasi warna dengan bantuan Seaborn. Kita import dulu. Sambil kita lihat di sini. Nah, ini adalah import Seaborn. Kita langsung ini heatmap-nya. Nah, di sini kita bisa lihat heatmap dari Woman. Ini adalah hasil korelasi yang dari sini.
Ini kalau chart ini kita gunakan untuk melihat dengan angka, dan heat map ini kita melihat korelasinya dengan warna. Di sini adalah tingkat gradasi warnanya. Di sini bisa dilihat semakin gelap maka korelasinya semakin rendah, dan semakin terang korelasinya semakin tinggi. Kita bisa lihat di sini MRI count dengan MRI count dan MRI count itu nilainya 1, dan di sini warnanya putih. Tapi untuk FIQ dengan MRI count, dan MRI count nilainya kecil 0,4 dan warnanya hitam. Dan ini juga untuk laki-lakinya, ini juga sama. Jadi heatmap ini kita gunakan untuk melihat gradasi warna dari korelasi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Korelasinya bernilai 0. Jadi, dari data ini, di sini FIQ dengan FSIQ nilainya 1, yang menandakan bahwa FSIQ dengan FSIQ itu saling memiliki hubungan. Jadi korelasi ini akan menunjukkan hubungan dari variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan di sini MRI count dengan FSIQ memiliki tingkat hubungan yang sangat rendah, yaitu 0,3. Jadi maksudnya baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini jika nilainya 1, maka korelasinya atau hubungan atau antara dua variabel ini memiliki hubungan. Sedangkan jika semakin mendekati 0, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut hanya memiliki sedikit hubungan atau bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus memisahkan gendernya? Di sini kita memisahkan gender untuk menghitung korelasinya. Jadi, gender ini dipisah untuk sebagai patokan. Jadi, memisahkan variabel ini digunakan untuk menjadi patokan dalam pengukuran. Jadi, kalau misalnya kita mau akan menghitung korelasi pada laki-laki, maka kita harus pisahkan terlebih dahulu, karena kalau misalnya digabungkan, maka grafiknya tidak akan menemukan korelasi yang bagus. Jadi, kenapa alasan pemisahan gender itu seperti kenapa Y dan X itu harus dipisahkan, karena variabelnya berbeda. Jadi, laki-laki dan perempuan dalam penghitungan korelasi harus dipisahkan terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan, correlation dengan brain space. Di sini kita lihat data yang di sini. Correlation dengan variabel yang korelasinya brain size dengan MRI count. Besar. MRI count. Di sini kita lihat yang korelasinya paling besar dengan MRI count. Yang paling besar ya MRI count itu sendiri, karena memiliki sama variabelnya tuh sama. Tapi dengan di antara 3 yang lain ini
Dengan MRI count itu kan ukuran otak, dengan FSIQ, VIQ, dan PIQ ini korelasinya sangat kecil. Dengan FSIQ 0,4, FIQ-nya 0,4, PIQ-nya 0,5. Ini untuk data pada laki-laki, sedangkan untuk pada perempuan nilainya lebih kecil, dan untuk brain frame-nya sendiri juga lebih kecil. Dapat disimpulkan bahwa ukuran otak itu tidak menentukan tingkat kecerdasan IQ, dan itu sudah dilakukan penelitian oleh beberapa ahli. Salah satunya itu penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Neuroscience dan Biobehavioral. Di situ disebutkan bahwa besar kecilnya otak itu tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan IQ. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.